Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Febriliani dengan NIM 23232048. Saya dari Prodi Pendidikan Musik. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas pertemuan kedua dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan. Dari video yang telah saya lihat, ada beberapa materi yang saya ngerti dan saya akan jelaskan, yaitu tentang prinsip dasar kewirausahaan. Di dalam kita mempelajari kewirausahaan, pasti ada yang namanya prinsip-prinsip dasar kewirausahaan. Sebelum itu, mari kita lihat dan kita coba analisis berbagai sumber, apakah itu artikel, jurnal, dan buku-buku yang mengangkat pendapat-pendapat para ahli tentang kewirausahaan. Dapat kita lihat dari dua pendapat, di antaranya pendapat dari Zimmereth Thomas, bahwa ia berpendapat kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi. Jadi, proses ini dalam hal memecahkan berbagai persoalan-persoalan, sekaligus menemukan banyak peluang-peluang untuk memperbaiki usaha. Jadi, sederhananya untuk menerapkan yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia kreatif. Yang diterapkan dalam proses ini adalah kreativitas, kata dasarnya create. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya, inovasi atau innovation. Membuat sesuatu yang berbeda. Kreativitas dan inovasi dalam hal memecahkan persoalan yang ada. Untuk menemukan berbagai peluang, ini merupakan konsep menarik yang dinyatakan oleh Zimmereth, bahwa ini mengindikasikan suatu sosok manusia yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi, syarat mutlak menjadi wirausaha itu adalah memiliki kemampuan untuk kreatif, inovasi. Proses ini butuh waktu dalam menempatkan diri, dalam berpikir, dalam menciptakan, melakukan, yang dimana artinya proses tersebut terus-menerus. Kreativitas dan inovasi itu tidak hanya berhenti di satu titik. Dia bekerja terus-menerus. Ketika dia berpikir, maka berpikir terus-menerus. Tidak pernah berhenti untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk berinovasi dengan karya-karya yang berbeda. Dan itu dimanfaatkan demi memecahkan keadaan atau masalah yang terjadi dan untuk mendapatkan peluang-peluang memperbaiki diri dan usaha. Selanjutnya, mari kita lihat pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Asri Wijiastuti. Ia menyatakan bahwa yang namanya kewirausahaan itu adalah proses-proses yang terjadi terus-menerus. Dia tidak pernah berhenti. Kalau dia melakukan, maka dia lakukan perbaikan terus-menerus. Ketika bertemu persoalan, bertemu masalah, dia akan berhenti sejenak untuk menemukan solusi atau perbaikan rencana ke depannya. Jadi, kata Wijiastuti, kewirausahaan ini adalah proses mengkreasikan, kata dasarnya create, proses menciptakan sesuatu yang baru dengan menambah nilai pada tim yang didukung.
Dari sisi tim yang bekerja demi mendapatkan tim untuk mendukung komitmen dan usaha. Jadi, intinya adalah proses mengkreasikan sesuatu dengan komitmen yang ada dalam tim. Orang yang bekerja itu memang perlu tim, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, dari kedua pendapat tersebut, yang utamanya adalah proses, kreativitas, inovasi, dan komitmen. Dan selanjutnya, mari kita lihat apa saja prinsip-prinsip kewirausahaan itu. Yang pertama yaitu, prinsip kewirausahaan itu mempunyai tujuan yang jelas, memiliki mimpi sebagai visi dan misi. Artinya, tujuan dan mimpi dituangkan dalam bentuk program yang bisa dilakukan. Mimpi tidak cukup dilakukan ketika tidur, tapi ditarik dalam bentuk visi, pandangan, misi yang jelas yang bisa dilakukan dalam bentuk program-program kerja. Yang kedua, yaitu prinsip kewirausahaan memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Jadi, wirausahawan selalu ingin berkompetisi. Orang yang dicirikan sebagai calon wirausahawan itu adalah yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga. Kewirausahawan memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kreativitas berarti menciptakan thinking new thing, sesuatu yang baru yang belum ada menjadi ada. Prinsip yang keempat, kewirausahaan tadi bisa lepas bahwa orang yang pantas disebut sebagai wirausahawan itu orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Prinsipnya adalah memiliki unsur manajer dalam melaksanakan satu usaha atau kegiatan. Jadi, itu adalah pengelolaan mampu mengelola sesuatu, usaha yang besar. Ketika mengelola diri sendiri saja tidak bisa, prinsip yang kelima yaitu kita itu harus sabar, tekun, karena memang untuk bisa sampai ke tahap menjadi wirausahawan yang handal butuh perjalanan yang tidak sedikit. Perlu energi yang banyak, pengalaman untuk selalu bertanya, berkomunikasi, mendengarkan, melakukan, melihat, membaca. Jika gagal, bangkit lagi. Itu butuh kesabaran. Maka lakukan pelan-pelan. Butuh ketekunan. Maka prinsip yang kita bahas ini adalah prinsip sabar dan tekun. Mustahil orang yang tidak sabar dan tidak tekun dalam melaksanakan suatu pekerjaan akan berhasil menjadi wirausahawan sejati. Karena proses sampai ke puncak itu memang akan mengalami banyak sekali rintangan dan hambatan. Jatuh bukan persoalan sulit, itu hal yang biasa dihadapi oleh semua wirausahawan hebat di muka bumi ini. Jangan sampai sekali jatuh langsung putus asa atau menyerah. Prinsip yang keenam yaitu prinsip optimis, bahwa walaupun modal kecil kita akan bisa sampai ke puncak itu karena niat usaha yang maksimal, gairah yang mempunyai motivasi yang hebat. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu mempunyai relasi, maka kembangkan pergaulan, perbaiki komunikasi, berani mengambil resiko, jangan takut dengan resiko.
Dan itulah prinsip-prinsip dari kewirausahaan. Selanjutnya, menjadi seorang wirausahawan sukses. Berarti semua prinsip ini harus dimiliki, bahkan banyak prinsip-prinsip lainnya. Seperti jangan takut gagal, jangan pantang menyerah, mau melakukan hal baru, dan ada ratusan bahkan puluhan prinsip-prinsip lainnya. Di antara kita yang akan lahir menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Sukses untuk diri sendiri, sukses untuk masa depan kita, sukses untuk keluarga, dan sukses untuk banyak orang di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi prinsip dasar kewirausahaan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.